Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Shalom semuanya. Jam 11 malam, kamu buka chat dari atasanmu. Isinya cuma satu baris. Besok pagi kita perlu bicara. Titik. Tidak ada emoji, tidak ada penjelasan. 5 detik kemudian, pikiranmu udah nulis skenario lengkapnya sendiri. Ini aku dipanggil. Lalu jangan-jangan mau dipecat. Nanti nggak bisa bayar kontrakan. Wah, hidupku runtuh. Lengkap sama adegan kamu jelasin ke keluarga kenapa kamu jadi nganggur. Padahal isi chat itu belum tentu tentang kamu. Bisa aja soal jadwal rapat yang dimajuin. Tapi otak ini udah keburu bikin film pendek durasi 3 jam. Lengkap sama soundtrack sedih. Cuma dari satu baris chat. Itu mungkin cerita orang lain. Tapi itu kita. Tiap kali mikirin masa depan, soal karir yang belum jelas arahnya, soal jodoh yang belum kelihatan ujungnya, soal rencana impian yang belum rejeki. Karena Tuhan kayaknya diem aja, cuma liatin. Padahal di saat kamu merasa dia diam, roh yang sama yang dulu melayang di atas kekacauan sebelum bumi ini punya bentuk, roh yang sama yang menulis firman lewat tangan manusia biasa agar kamu sekarang punya pegangan. Dan roh yang sama yang menaungi seorang perempuan muda tanpa kuasa bernama Maria sampai dari rahimnya lahir sang juru selamat. Roh itu masih aktif, masih hidup, dan selalu ada di ruangan yang sama dengan pikiranmu malam ini. Mendengarkan kerasnya rasa takutmu soal masa depan. Yang menarik, roh itu tidak pernah kelihatan panik. Sedikit pun tidak. Bukan karena dia tidak peduli dengan masa depanmu, tapi karena cara kerjanya sangat berbeda dengan cara kerja pikiran kita, yang suka langsung melompat ke kesimpulan terburuk. Dia tidak sedang menunggu kamu selesai panik baru mau bicara. Dia justru mau kamu bertanya sebelum kamu memutuskan sesuatu, sebelum kamu lari, sebelum kamu mengambil jalan pintas yang kelihatannya aman, tapi sebenarnya cuma pelarian. Masalahnya, kita jarang sekali bertanya dengan cara yang benar. Maka di video ini, ada 5 pertanyaan yang Roh Kudus mau kamu ajukan malam ini. Dan saya janji, 1 dari 5 pertanyaan ini akan sangat kena ke hatimu. Dan mungkin akan mengubah hidupmu selamanya. Pertama, roh yang menertibkan kekacauan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 2-3. Sebelum kalimat jadilah terang diucapkan, ada satu momen yang gampang banget kelewat kalau kamu baca cepat. Roh Allah melayang di atas kegelapan. Bukan langsung nyiptain, bukan langsung ngomong, melayang dulu. Dia ada dulu di tengah kekacauan itu sebelum dia bertindak. Nah, ini yang sering kita skip. Kita, waktu ada masalah, biasanya nggak kasih jeda buat Roh Kudus melayang dulu di atas kekacauan kita. Seringnya kita langsung lompat ke aksi. Chat orang jam 11 malam, cuma buat mastiin. Buka aplikasi belanja buat hiburan, padahal lagi bokek. Ambil keputusan resign mendadak karena satu kalimat bos yang nyelekit. Banyak contoh lain di kesehatan, keuangan, pendidikan, karir, hubungan. Kita pikir itu solusi, padahal itu cuma kita yang panik.
Lalu kepanikan itu dikasih baju, gerak cepat. Dan hasilnya, kekacauan yang tadinya cuma 1 lapis, sekarang jadi 3 lapis. Karena kamu gak kasih ruang buat roh yang menertibkan itu bekerja duluan. Sekarang, kalau kamu rindu untuk membuat keputusan strategis yang berkenan di hati Tuhan untuk memecah kebuntuan, tanyakan pada Roh Kudus malam ini. Langkah terburu-buru apa yang baru saja kuambil, yang justru memperparah kekacauanku sendiri? Kedua, roh yang menguji emosi dengan firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Kalau dipikir ini sebenarnya ayat yang agak nyelekit, karena mengungkap masalah apa sih sebenarnya, kenapa kita sering buntu. Jadi bukan karena kita jarang berdoa, kita jelas udah berdoa, kita udah baca Alkitab. Tapi coba jujur sama diri sendiri. Waktu kita buka Alkitab atau doa, kita lagi cari petunjuk Tuhan, atau kita lagi cari ayat yang bisa jadi tiket pembenaran buat keputusan hati yang sebenarnya sudah kita ambil duluan. Ini bedanya tipis, tapi efeknya jauh. Cari kebenaran itu artinya kita siap kalau jawabannya ternyata jangan. Cari pembenaran itu artinya kita kadang cuma nunggu ayat yang mendukung, terus kita stop nyari. Begitu ketemu satu ayat yang cocok, walaupun konteksnya beda. Jadi dari ayat itu, kita dibuat sadar kalau Alkitab itu alat ukur yang seluruhnya ditulis oleh Roh Kudus. Dia yang menguji emosi kita, bukan emosi kita yang mendikte tafsiran firman. Jadi, jika kamu benar-benar ingin menuntaskan peperangan batinmu dan berjalan di atas kebenaran yang memerdekakan dan memberi terobosan, tanyakan pada Roh Kudus malam ini, apakah selama ini aku membuka Alkitab untuk mencari petunjuk Tuhan, atau hanya mencari ayat yang membenarkan keputusanku sendiri? Ketiga, roh yang menaungi keterbatasan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Yesus itu sepenuhnya Allah, tapi juga sepenuhnya manusia. Artinya apa? Artinya Tuhan sendiri lewat Yesus tahu persis rasanya capek, rasanya lapar, rasanya ditolak, rasanya enggak dianggap. Dan roh yang menaungi peristiwa itu, yang menaungi Maria, perempuan biasa tanpa kuasa politik, tanpa jaminan sosial, tanpa validasi orang sekitarnya. Roh yang sama itu, yang juga menaungi keterbatasanmu hari ini. Keterbatasan kamu, sakit, keuangan seret, hubungan berantakan, kebiasaan buruk itu yang banyak orang bilang dosa, apapun bentuknya, bukanlah aib yang harus ditutupi dan alasan untuk jauh dari Tuhan. Keterbatasan kamu itu justru tempat Roh Kudus biasa kerja. Tapi ini yang perlu kita jujur lihat. Kadang kita nolak jalan Tuhan, bukan karena jalannya beneran buntu, tapi karena jalan itu minta kita turun dulu, minta gengsi kita diturunkan, minta kita ngaku butuh bantuan, minta kita berhenti pura-pura baik-baik aja di depan orang yang kita pengen kesankan. Jika kamu siap melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna,
melampaui segala keterbatasan yang menghimpitmu saat ini. Tanyakan pada Roh Kudus malam ini, apakah aku menolak jalan Tuhan saat ini karena jalannya memang buntu, atau karena jalan itu menuntutku menurunkan harga diriku? Keempat, roh yang mengingatkan, bukan menakuti. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Sekarang, ada satu suara di kepalamu yang sering kamu salah kira sebagai suara Tuhan. Suara itu bilang, kamu telat, kamu ketinggalan, orang lain lu jauh, kamu masih di sini-sini aja. Itu bukan Roh Kudus, itu suara si jahat yang pinjam nama ketakutan. Roh Kudus punya kerjaan yang jauh lebih spesifik. Dia mengingatkan, bukan menakuti. Dia menuntun kamu balik ke apa yang sudah pernah Tuhan katakan tentangmu. Bukan menyeretmu ke skenario terburuk yang belum tentu terjadi. Bedanya gampang dicek. Kalau satu pikiran bikin kamu makin dekat sama Tuhan dan makin tenang walau situasi belum berubah, itu dari Roh Kudus. Kalau satu pikiran bikin kamu makin panik, makin merasa sendirian, makin pengen kabur dari Tuhan karena malu belum berhasil, atau malu karena banyak salah, itu bukan dari dia, itu dari si pendakwa. Jadi malam ini, jika kamu ingin menyelaraskan hidup kembali sesuai dengan rancangan awal darinya yang dahsyat, ajaib, dan bermasa depan indah penuh harapan, tanyakan pelan-pelan pada Roh Kudus malam ini. Suara mana yang lebih sering aku dengarkan belakangan ini? Suara yang mengingatkan aku pada janjimu, atau suara yang menakut-nakutiku dengan masa depan yang belum pasti? Kelima, roh yang memberi kuasa, bukan ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Ini poin terakhir, dan mungkin ini yang paling kamu butuh dengar hari ini. Tuhan enggak kasih kamu roh ketakutan. Yang Dia kasih itu roh yang membuat kamu kuat, yang isinya kasih, dan yang bikin kamu bisa mikir jernih, bukan mikir panik. Coba renungkan ini. Kalau roh ketakutan bukan dari Tuhan, berarti setiap kali kamu ambil keputusan karena panik, kamu sebenarnya lagi dengerin sumber yang salah. Masa depanmu gak butuh kamu yang serba tahu. Masa depanmu butuh kamu yang mau dengerin roh yang udah lebih dulu ada di sana sebelum kamu sampai di sana. Jadi jika kamu merindukan kekuatan baru seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, yang berlari ke tujuan dan tidak menjadi lesu, yang berjalan dalam kemenangan dan tidak menjadi lelah, tanyakan pada Roh Kudus malam ini. Kalau kau memang sudah memberiku kekuatan, kasih, dan pikiran yang tertib, kenapa aku masih memilih hidup seperti orang yang belum menerima itu semua? Sekarang kita sudah tahu, dan 5 pertanyaan itu berat. Kita sama-sama tahu. Maka saya enggak mau kamu cuma denger ini, terus tutup video, terus besok pagi lupa lagi. Saya mau kita bawa 5 pertanyaan ini jadi satu doa. Bukan doa yang panjang dan rumit. Doa yang pelan-pelan aja. Saya mau kamu ikutin kalimat demi kalimat. Boleh dalam hati, boleh disuarakan pelan.
enggak usah buru-buru. Kita berdoa bareng. Mari kita berdoa. Tuhan, aku di sini. Bukan buat pura-pura kuat lagi malam ini. Aku capek mikirin masa depan sendirian. Dan aku baru sadar. Aku jarang tanya. Aku lebih sering mendikte. Aku terlalu sering ambil langkah buru-buru. Padahal rohmu belum selesai melayang di atas kekacauanku. Malam ini aku mau berhenti lari. Dan aku mau mulai bertanya. Seperti anak yang percaya pada bapaknya. Aku percaya rohmu. Bukan roh yang menakutiku. Rohmu adalah roh yang menertibkan, mengingatkan, dan menguatkan. Aku serahkan gengsiku, Tuhan, yang selama ini bikin aku menolak jalan-Mu. Hanya karena jalan itu bikin aku terlihat kecil. Aku percaya keterbatasanku. Bukan aib di mata-Mu. Keterbatasanku justru tempat Kau paling suka bekerja. Mulai malam ini, aku pilih dengarkan suara yang mengingatkan aku pada janji-Mu. Bukan suara yang menakut-nakutiku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kamu sudah sampai di sini. Itu bukan kebetulan. Dari 5 pertanyaan tadi, coba jujur sama diri sendiri. Pertanyaan mana yang paling kamu hindari malam ini? Atau pada bagian nomor mana di video itu yang kamu merasa pengen close, entah karena bosan atau tidak enak dengarnya? Nah, pertanyaan di bagian nomor itu biasanya yang paling Tuhan mau kamu bawa di kehadapannya duluan malam ini. Demikianlah video ini selesai. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.